Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Torek Suwijanto, bisa dipanggil Aga. Kali ini saya akan membahas tentang Omnibus Law. Saya adalah mahasiswa pertanian Universitas Brawijaya tahun 2019. Saya dari kelas H, NIM akhir 039, dan kali ini saya akan menyampaikan kembali tentang Omnibus Law. Oke, jadi kita langsung mulai. Nah, Omnibus Law ini adalah salah satu rancangan undang-undang prolegnas yang prioritas pada tahun 2020 ini dan baru saja disahkan pada tanggal 5 Oktober lalu. Ya, 5 Oktober lalu berarti kan tidak terlalu lama dari video ini diambil, dan respon dari masyarakat sendiri adalah sangat-sangat antusias untuk menolak adanya Omnibus Law itu sendiri. Ya, kenapa sampai bisa masyarakat bisa ramai-ramai berdemo, ramai-ramai menyampaikan aspirasi kita menolak Omnibus Law? Ya, karena beberapa pihak menilai bahwa Omnibus Law ini hanya menguntungkan beberapa bagian saja, nggak ada win-win solutionnya. Jadi cuma satu pihak yang diuntungkan, yaitu pihak para pengusaha dan jabatan-jabatan atas itu, menurut masyarakat. Oke, kali ini saya akan membahas tentang dampak utama dahulu. Dampak adanya Omnibus Law ini ya kita bagi jadi dua, ada positif dan negatif. Nah, berdasarkan draft yang saya dapatkan dari website langsung DPR itu, sekitar yang saya dapatkan 905 halaman, itu cukup memberi insight baru, wawasan baru ya tentang apa yang terjadi itu adalah salah hasilnya. Tentang yang digaung-gaungkan oleh masyarakat itu adalah salah satu hoax atau false information yang beredar. Nah, kita masih belum tahu siapa yang membuat hoax ini, dan ya karena itu jadi alasannya kenapa si pemerintah pasti bilang kenapa masyarakat menolak, padahal kayak menurutnya dia itu udah bener nih Omnibus Law, tapi menurutnya masyarakat itu kayak ini tidak memihak para masyarakat, ini hanya memihak para pejabat gitu. Oke, kita kembali lagi ke dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah untuk ekonomi Indonesia akan semakin bisa maju dan bisa berkembang, bertumbuh juga bisa. Kenapa? Karena inti utama dari Cipta Kerja adalah kita membuka investasi dari luar untuk ke Indonesia. Otomatis ekonomi akan meningkat dengan terbukanya lapangan kerja baru. Nah, dengan ada terbukanya lapangan kerja baru, otomatis diharapkan serapan kerja dari warga negara Indonesia sendiri itu semakin banyak, dan itu ekonomi akan semakin membaik. Lalu ini juga menjadi dukungan bagi para pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia untuk semakin meningkatkan namanya atau meningkatkan taraf ekonomi Indonesia semakin lebih tinggi atau bisa bersaing di secara global. Selain itu, menurut IMF yang berdasarkan artikel yang saya baca, dengan adanya Omnibus Law ini kita mempermudah gimana kita mendapatkan sertifikasi nasional. Nah, itu kan harusnya kan menunjuk menteri-menteri tertentu baru kita bisa mendapatkan standarisasi. Nah, dengan adanya Omnibus Law ini kita bisa lebih cepat mendapatkan standarisasi itu dan ya dengan kualitas yang sama. Namun untuk dampak negatif sendiri ya ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, dengan adanya terbuka lapangan kerja baru, lalu banyak investasi yang masuk, ekonomi naik, otomatis kita akan mengorbankan sisi lingkungan kita. Kita adalah manusia yang membutuhkan hasil mentah atau bahan mentah dari alam, dan tentunya alam memiliki batas dalam memberi bahan mentah tersebut kepada kita. Apabila kita menghabiskannya, ya otomatis kita tidak memiliki apa-apa. Nah, beberapa pihak berkata bahwa Omnibus Law ini akan memperbesar peluang bahwa sumber daya alam kita akan semakin habis daripada yang diproyeksikan. Contohnya seperti batu bara ataupun lahan-lahan sekarang sudah banyak yang dibakar untuk dialihfungsikan. Nah, itu kan berarti kita juga sudah kehilangan sumber daya alam kita. Selain itu, dari sisi lingkungan sudah kita bahas akan ya memperburuk sumber daya alam kita. Kita akan membahas tentang sekarang pandemi corona. Oke. Untuk menurut saya, pendapat saya sendiri, ya Omnibus Law ini memberikan dampak buruk, yaitu tidak menurunkan penyebaran virus corona, karena setelah diketok palu duar itu malah ada demo, dan dengan adanya demo itu masyarakat kan berkerumun
berkerumun yang sangat banyak. Mungkin bisa dikatakan protokol kesehatan, tapi saya jamin pasti juga ada yang tidak pakai masker atau ya tidak mematuhi protokol yang ada, dan itu akan memperberat kinerja para tenaga kesehatan yang telah berjuang untuk Indonesia. Berarti dari awal Februari mereka sudah berjuang mati-matian untuk menjaga kesehatan kita, namun kitanya malah ya tahu seperti itu. Selain itu, untuk dampak jarak jauhnya adalah menurunkan kepercayaan dari masyarakat ini ke pemerintah. Memang ada survei untuk berapa tingkat kepercayaan kita terhadap pemerintah. Namun apabila ini benar-benar sesuai yang dibayangkan oleh masyarakat, otomatis masyarakat akan semakin tidak percaya dengan pemerintah. Oke, sudah selesai saya membahas dampak, dan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pendapat saya secara pribadi. Ya cukup kompleks untuk membahas Omnibus Law secara menyeluruh, karena tadi yang saya bilang, saya mendapatkan draft 905 itu juga butuh perjuangan. Nah, menurut saya untuk Omnibus Law sendiri ini adalah bisa menjadi titik terang bagi ekonomi Indonesia apabila dibawa ke jalan yang benar, bukan dibawa ke jalan yang hanya menguntungkan beberapa pihak tertentu. Karena kita sadari bahwa kita juga butuh Indonesia semakin baik. Apabila dibawa ke jalan yang salah, ya otomatis kita malah terpuruk nantinya. Dan sebagai masyarakat, kita akan terus mengawal bagaimana perkembangan dari undang-undang ini. Apabila kita tidak setuju, kita tidak bisa hanya melakukan demo, kita harus uji materi di MK itu. Karena apa? Karena kalau kita cuma demo, kita tidak bisa secara langsung andil gitu. Jadi kita harus uji materi. Nah, itu bisa dilakukan oleh perwakilan pihak tertentu yang telah ditunjuk. Bisa jadi seperti ya ada pihaknya nanti. Dan menurut saya kembali lagi untuk pihak di pemerintah, kita butuh transparansi dari bapak-bapak untuk memberi transparansi bagi kita, bagaimana kita bisa mengawal tanpa ada transparansi yang jelas. Nah, dengan ada transparansi tersebut, kita kan bisa menilai di mana salahnya, di mana tidak win-win solusinya buat kita. Karena di sini ada dua hal penting, karena ada pengusaha dan pekerja, dan itu harus sama-sama saling bukan untung ya, tapi saling mendapatkan bagian yang sama. Tidak ada salah satu yang diuntungkan atau yang satu dirugikan, tidak bisa. Jadi kita harus tetap mengawal, kita tetap harus bisa mencari tahu, dan secara tidak langsung kita juga andil dalam jaga Indonesia itu sendiri. Karena ya bangsa yang besar adalah bangsa yang bangga dengan dirinya sendiri dong. Mantap. Lalu bagaimana dengan sikap ya, berarti kembali lagi kita harus bisa mendukung pemerintah, dan secara tidak langsung aspirasi kita tetap harus disuarakan, tetapi ada caranya sendiri. Tidak dengan kerusuhan yang terjadi seperti di Surabaya kemarin, ada yang bakar-bakar ban. Ini udah ngerekam belum sih? Udah ya. Ada yang bakar-bakar ban, ada yang bakar halte di Jakarta seperti itu. Nah, itu kan bukannya malah memberikan aspirasi yang harusnya seperti ada apa yang kita inginkan, malah merugikan kita sendiri. Karena setelah demo itu selesai, otomatis fasilitas umum itu tidak bisa berjalan seperti biasanya. Mantap. Nah, lalu dibawa kemana Omnibus Law ini, kita juga harus tetap mendampingi. Kita harus kawal terus, kalau bisa pepet, kawal terus. Dan ya apabila dibawa ke jalan yang benar, maka kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan, ekonomi yang kita inginkan ya. Sekian dari saya. Jangan lupa kawal Omnibus Law, jangan lupa update beritanya, jangan terpancing oleh berita-berita palsu. Filter, kita harus cari berita yang benar, kita harus cari berita yang benar-benar valid, bukan hanya lewat kuping kanan keluar kuping kiri, nggak boleh ya. Sekian dari saya. Kawal terus Omnibus Law, suarakan aspirasi, merdeka.